Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Syekhina wa murabbi ruhina Ki Haji Ma'sum Abdullah beserta keluarga, semoga diberi perlindungan dan dipanjangkan umurnya selalu, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Bisuhul Munir dan ditemani dengan saudara kita yaitu Kafad Jamiluddin akan sedikit bincang-bincang tentang masalah Hari Raya Idul Fitri. Jadi gini Kafad, kan sekarang sudah memasuki di penghujung bulan Ramadan yang mana akan menghadapi yaitu Hari Raya Idul Fitri, yang mana di malam-malam Idul Fitri itu kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, ya, yang kita kenal dengan istilah takbiran. Nah, dan mana takbiran tersebut mempunyai ketentuan dan batas-batas waktunya. Nah, mungkin itu menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini. Silakan Kak Fandi, mungkin jelaskan Pembahasan tentang takbiran. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa qulus salatu wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pembahasan tentang takbiran, ya, seperti yang dikatakan Kak Misbah tadi bahwa sekarang di penghujung Idul Fitri. Terus ada satu fenomena kebiasaan yang sering kita sebut takbiran, kan? Ya. Oke, sedikit kalam atau bincang-bincang tentang takbiran. Nah, oke, kita mulai dulu dari pembagian takbir itu. Jadi takbir itu terbagi menjadi dua. Ada takbir mursal dan ada juga takbir muqayyad. Takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal itu juga dapat dikatakan dengan takbir mutlak. Nah, kenapa kok dikatakan takbir mursal dan takbir mutlak? Karena takbir mutlak di sini tidak terikat dengan waktu sholat atau tidak terikat dengan sholat. Beda sih dengan takbir muqayyad. Kalau muqayyad kan takbiran yang terikat dengan sholat. Jadi biasanya takbiran bergandengan dengan sholat. Oh, berarti dilaksanakan ya, setelah sholat. Ya. Nah, itu takbir muqayyad. Nah, jadi itu tadi kembali takbir itu ada takbir mursal dan juga ada takbir muqayyad. Nah, oke. Itu pertama, itu pembagian takbir. Kemudian karena sekarang kita pembahasannya hanya di Idul Fitri saja, ya Kak. Apakah di Idul Fitri ini ada dua-duanya? Dalam artian di Idul Fitri ini ada takbir mursal dan takbir muqayyad, dua-duanya ada enggak gitu? Ya. Nah, pertanyaannya seperti itu, Pak. Ya. Pertanyaannya jadi diulang, apakah di Idul Fitri itu ada takbir mursal dan takbir muqayyad atau takbir mursal saja atau takbir muqayyad saja gitu? Ya. Nah, itu pertanyaannya, Kak. Oke. Jadi teman-teman gini. Di Idul Fitri itu kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Oke, itu baik di Idul Fitri atau di Idul Adha. Nah, sekarang pertanyaannya tadi seperti tadi, apakah di Idul Fitri ini disunahkan untuk takbir mursal atau takbir muqayyad juga? Nah, di sini ada perbedaan ulama. Ada perbedaan ulama apakah takbir muqayyad itu ada di Idul Fitri atau tidak. Nah, Ya. jadi sebelum masuk ke khilaf ini juga kita membahas tentang takbir mursal yang ada di Idul Fitri dulu, kan. Nah, takbir mursal di Idul Fitri, takbir mursal di Idul Fitri juga ada perbedaan antara ulama kapan mulai dan berakhirnya takbir mursal tersebut. Nah, di sini ada perbedaan, Ya. ada perbedaan ulama. Nah, adapun kapan dimulainya takbir mursal itu
ada yang mengatakan bahwa takbir mursal dimulai dari terbenamnya matahari, dan ada juga yang mengatakan takbir mursal itu dimulai dari seseorang keluar dari rumah menuju ke tempat sholat. Nah, jadi itu khilafnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa dimulai dari takbir mursal dari terbenamnya matahari itu adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i, dan juga pendapat Zahiriyah, dan juga pendapat yang dipilih oleh Abdul Khattab dari mazhab Hambali. Nah, ini pendapat pertama. Dan ini ada pendapat mu'tamad bahwa takbir mursal itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai akhirnya imam bertakbiratul ihram. Nah, itu di hari raya Idul Fitri. Ya. Nah, dari terbenamnya matahari di Lailatul Id, di malam Id. Nah, itu dimulai takbir mursal. Oke, ini pendapat mu'tamad, pendapat mazhab Imam Syafi'i, pendapat Zahiriyah, dan yang dipilih oleh Abdul Khattab dari mazhab Hambali. Adapun hujjah mereka, kenapa dimulai dari terbenamnya matahari? Hujjah mereka bahwa dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa takbir itu dimulai hina taghibus syams Lailatul Fitr, dari terbenamnya matahari di malam Id, di malam Fitri, di malam Idul Fitri. Sedangkan malam itu dimulai dari terbenamnya matahari kan? Iya. Terbenamnya matahari. Itu hujjah mereka. Dan juga hujjah mereka juga bahwa takbiran itu adalah kesunahan malam hari raya dan kesunahan di hari raya itu. Ya. Beda sama pendapat yang satunya Kak. Kalau pendapat satunya, nah ini pendapat kedua, jadi kapan dimulai takbir mursal? Pendapat kedua mengatakan bahwa takbir mursal itu dimulai dari seseorang keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Id. Itu pendapat kedua. Ya. Nah, pendapat kedua ini pendapat mazhab Hanafiyah dan pendapat mazhab Malikiyah, dan juga pendapat masyhur di mazhab Hambali. Oke. Ini pendapat kedua, dimulai kapan dimulai takbir mursal itu kan? Jadi seseorang keluar untuk melaksanakan sholat Id, bukan dari malamnya kan? Beda sama pendapat yang pertama tadi. Pendapat pertama dimulai dari terbenamnya matahari. Pendapat kedua dimulai dari seseorang keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Id. Nah, hujjah pendapat kedua ini apa? Hujjah pendapat kedua ini bahwa kesunahan takbir mursal itu adalah kesunahan sholat Id, bukan kesunahan hari raya Id itu, atau malam Id, bukan kesunahan malam hari raya, tapi kesunahan sholat Id. Maka lebih cocok untuk menjadikan kesunahan ini adalah ketika zahab, ketika pergi, gitu. Itu hujjah pendapat kedua. Nah, tapi kesimpulannya adalah pendapat yang dikokohkan atau pendapat mu'tamad adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i bahwa takbir mursal itu dimulai dari taghibus syams, terbenamnya matahari, gitu kan. Dan menjadi mayoritas di Indonesia juga, yaitu mazhab Syafi'i, yaitu dimulai dari surufnya matahari di hari di malam hari raya Idul Fitri sampai naiknya imam ke mimbar ya salat. Ya. Ida kabarul ya sampai takbiratul ihram. Ya, mungkin itu yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.